Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kawan-kawan dengan saya di channel Terpancal. Bayangkan suatu hari Anda sedang duduk diam di sebuah ruangan, tak ada suara, tak ada gerakan, tapi tiba-tiba pesan yang Anda pikirkan muncul di layar komputer di depan Anda. Bukan karena Anda mengetik, bukan. Tapi karena otak Anda mengirimkannya langsung ke mesin, tanpa kabel, tanpa kata-kata, hanya pikiran saja. Ini pertanyaan terbesar di abad ini, kawan-kawan. Bukan lagi apa yang kau pikirkan, tapi siapa yang bisa membaca pikiranmu. Kawan-kawan, sejak ribuan tahun manusia percaya bahwa satu hal yang tak bisa disentuh siapapun adalah pikirannya sendiri. Ya, pikiran adalah wilayah paling sakral, tempat kita menyimpan rahasia, mimpi, luka, dan kini tempat itu mulai dibuka. Tahun 2016, kawan-kawan, Elon Musk mengumumkan sebuah proyek Neuralink, sebuah chip mungil seukuran koin yang bisa ditanam di tengkorak manusia. Tujuannya yakni mengobati kelumpuhan, menyembuhkan Alzheimer, mengembalikan penglihatan. Tapi di balik semua janji mulia tersebut, kawan-kawan, ada pertanyaan besar. Jika otak bisa dikoneksikan ke mesin, apakah mesin juga bisa mengakses isi otak kita? Ini pertanyaan besarnya, kawan-kawan. Baik, Neuralink bukan satu-satunya. Bukan satu-satunya, kawan-kawan. Ada Google, ada Meta, bahkan militer Amerika Serikat melalui DARPA sedang mengembangkan teknologi yang sama. Dan mereka menyebut sebagai interface otak dan mesin. Sebuah sistem yang mampu mengambil, mampu menyimpan, bahkan mengedit pikiran manusia. Kita bukan lagi berada di era pengawasan lewat kamera, kawan-kawan. Bukan. Sekarang kita sedang memasuki era pengawasan langsung ke dalam pikiran kita. Di sudut-sudut kota, kawan-kawan, di balik forum-forum rahasia internet, muncul sekelompok orang, sekelompok manusia, pemberontak. Mereka bukan ilmuwan, mereka bukan pejabat, mereka adalah biohacker. Ya, biohacking bukan sekedar tren, kawan-kawan. Ini adalah gerakan bawah tanah untuk mengubah tubuh manusia menjadi mesin yang bisa dikontrol, yang bisa dikendalikan, bisa dimodifikasi, bahkan bisa diprogram. Mereka menanamkan chip di bawah kulit untuk membuka pintu, kemudian menyuntik DNA sintetis untuk meningkatkan stamina, bahkan mencoba menghubungkan otak mereka ke jaringan komputer. Bayangkan saja, kawan-kawan, browsing internet hanya dengan berpikir saja, mendownload ilmu pengetahuan, mendownload bahasa asing hanya dalam hitungan detik, atau menyimpan memori-memori atau kenangan-kenangan masa kecil kita ke dalam sebuah hard disk eksternal. Tapi, kawan-kawan, pertanyaannya bukan lagi soal apa yang bisa dilakukan, bukan. Tapi apa yang bisa diambil dari kita, dari otak kita. Jika emosi kita bisa dibaca,
Jika ketakutan kita bisa dipetakan, maka pikiran kita bukan lagi milik kita, kawan-kawan, tapi milik algoritma. Di balik semua ini berdiri raksasa-raksasa digital. Ada Meta, ada Google, ada Apple. Mereka tak lagi puas dengan data kita, kawan-kawan. Mereka mengincar isi pikiran kita. Meta bahkan pernah mengembangkan headset yang bisa mengetik 100 kata per menit tanpa keyboard, hanya lewat otak saja. Kemudian Google punya tim riset rahasia untuk membaca gelombang otak guna mendeteksi niat sebelum kita bertindak. Apple juga dikabarkan menyelidiki teknologi silent space, yakni untuk mendeteksi kata-kata yang belum sempat kita ucapkan. Ini gila, kawan-kawan. Kita dulu hanya dimanipulasi lewat iklan. Kini kita bisa dimanipulasi bahkan sebelum kita sadar akan keinginan itu. Apa artinya kehendak bebas? Jika setiap keinginan kita dipengaruhi sinyal dari sistem yang lebih besar. Ketika teknologi membaca pikiran jatuh ke tangan militer, kawan-kawan. Pertanyaannya bukan lagi bagaimana menyelamatkan manusia. Bukan. Tapi bagaimana mengendalikan manusia. DARPA, yakni Defense Advanced Research Project Agency. Mereka diam-diam mengembangkan sistem kendali otak sejak awal tahun 2000-an, kawan-kawan. Mereka menyebutnya sebagai Next Gen Warfighter Interface, yakni misi utamanya adalah menciptakan prajurit super yang bisa berkomunikasi lewat pikiran, yang bisa dikendalikan tanpa emosi. Tapi bukan hanya untuk pertempuran fisik, kawan-kawan. Bukan. Mereka juga mengembangkan sistem perang yang kognitif. Perang untuk mengubah persepsi. Perang untuk merubah keyakinan. Perang untuk mengubah loyalitas langsung dari dalam otak musuh. Kita pernah mengira MK Ultra adalah cerita lama. Eksperimen CIA tahun 50-an tentang kontrol pikiran menggunakan LSD dan penyiksaan, kawan-kawan. Tapi pada faktanya metode itu tidak pernah ditutup. Tidak pernah ditutup. Hanya berubah bentuk, kawan-kawan. Bahkan kini lebih canggih. Lebih halus, lebih digital. Jika dulu mereka butuh obat untuk menghancurkan kehendak bebas dari seseorang, sekarang mereka hanya butuh software, perangkat lunak. Apa yang membuat kita sebagai manusia, kawan-kawan? Adalah kehendak, adalah pilihan, adalah awareness atau kesadaran. Tapi jika semua itu bisa dipetakan, bisa dikendalikan, bahkan bisa dimanipulasi, apakah kita masih sebagai manusia? Layak disebut manusia atau hanya sistem operasi biologis? Bayangkan jika pemerintah bisa menanamkan ide langsung ke dalam benak kita, kawan-kawan. Jika iklan tak lagi membujuk, tapi memerintah. Jika cinta, marah, atau bahkan iman bukan lagi hasil dari pengalaman, tapi hasil dari algoritma. Dan ketika kita akhirnya sadar, itu bukan kesadaran kita sendiri, kawan-kawan, tapi program yang ditulis oleh tangan lain.
Lantas bagaimana perlawanan terakhir kita, kawan-kawan? Siapa yang masih berani berpikir sendiri? Ini masalahnya. Di tengah derasnya gelombang teknologi penakluk pikirannya, masih ada mereka yang bertanya, apakah kita benar-benar butuh semua ini? Apakah kita benar-benar butuh semua ini? Dan yang lebih penting, siapa yang masih berani berpikir sendiri? Kawan-kawan, dari seorang hacker etis di Berlin ya, hingga biksu digital di Tibet, muncul perlawanan senyap, sunyi, menolak disambungkan ke sistem, menjaga pikirannya tetap analog, tetap manusia di dunia yang ingin semuanya terkoneksi. Di tengah dunia yang memaksa kita terus online, kawan-kawan, mereka memilih untuk logout demi mempertahankan satu hal yang paling berharga, yakni awareness, kesadaran diri. Jika suatu hari Anda bangun dan semua pikiran Anda terasa seperti bukan milik Anda, jika suara dalam kepala Anda terasa seperti berasal dari luar, kawan-kawan, maka mungkin Anda telah kehilangan sesuatu yang tak bisa dibeli kembali, yang tak bisa Anda rebut kembali, yang tak bisa Anda ambil kembali. Kendali atas diri kita sendiri, kawan-kawan, sekarang. Mereka menyebut ini adalah sebuah kemajuan, sebuah inovasi, revolusi teknologi. Tapi kita harus bertanya juga, kawan-kawan, apakah ini benar-benar masa depan, prospektif, atau awal dari akhir kehendak bebas kita, kehendak merdeka kita? Karena jika otak kita bisa diprogram dan pikiran kita bisa diambil alih, maka satu-satunya cara bertahan adalah dengan tetap sadar, dengan tetap menjadi manusia, dan berani berkata bahwa otak ini, pikiran ini adalah masih milik saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.